Salam Guru Penggerak. Bertemu kembali dengan saya Imas Kurniasi Ustari, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Garut. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan, coaching adalah proses kolaborasi sistematis dengan fokus pada solusi masalah, berorientasi pada hasil untuk membantu seseorang belajar secara mandiri dan bukan mengajarinya. Definisi lainnya, coaching dapat diartikan sebagai salah satu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran, dan pertumbuhan dari coachee. Sifatnya menggiring, bukan memberi instruksi. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru di masa depan. Sedangkan prinsip coaching sendiri, yang pertama kemitraan, 2 proses kreatif, dan 3 memaksimalkan potensi. Berkaitan dengan kompetensi inti coaching, yang pertama adalah perhatian penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee sehingga hati, pikiran, selalu fokus saat melakukan kegiatan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan terfokus kepada komunikasi pada coachee. Kompetensi inti coaching selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seorang coach harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dan melakukan tindakan yang optimal, menggugah seseorang untuk dapat berpikir dan menstimulus pemikiran coachee. Salah satu referensi yang digunakan adalah dengan rasa. Rasa ini adalah akronim dari receive, appreciate, summarize, and ask. Alur percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Setelah mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya juga merasa percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan CGP lainnya. Yang sudah baik adalah berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang mulai saya terapkan di kelas. Yang harus saya tingkatkan adalah kemampuan coaching pada peserta didik atau rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memberikan pertanyaan yang berbobot tanpa memberi instruksi, melainkan hanya menggiring opini hasil menggali potensi coachee. Bagaimana peran Anda sebagai seorang pelatih di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Peran saya sebagai coach di sekolah tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang menciptakan well-being yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid
dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, serta menerapkan coaching dengan tidak menginstruksikan sesuatu secara langsung, tidak juga memberikan saran secara langsung. Saya hanya membantu peserta didik atau rekan sejawat untuk belajar dan menemukan solusinya dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan demikian, dapat memicu kesadaran diri dengan tetap menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya diri. Bagaimana keterkaitan keterampilan pembinaan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran?